Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almari Cipta Putri dengan NIM 187221023 dan saya dari kelas Analisis dan Visualisasi Data I1. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap sebuah artikel yang berjudul Visualisasi Dinamika PHK Global dan Regional menggunakan Tableau, Dampak Teknologi dan Ekonomi di Era Globalisasi. Oke, sebagai pembuka, mari kita breakdown terlebih dahulu pada saat kita memasuki era COVID-19, di mana pada era itu kita semua diperintahkan untuk stay at home. Jadi semua pekerjaan, semua kegiatan harus dilakukan dari dalam rumah. Oleh karena itu, beberapa perusahaan mulai mengembangkan inovasi dalam teknologi dan mengembangkan teknologi supaya para pekerja itu bisa tetap bekerja meskipun berada di rumah, yaitu melalui teknologi, sehingga perusahaan tetap berjalan meski karyawan atau para pekerja tidak perlu datang ke perusahaan. Bahkan eh, hal ini tuh bisa pekerjaan di perusahaan itu bisa diotomatisasi menggunakan teknologi, bahkan tanpa bantuan sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu, perkembangan teknologi ini yang diawali dari era COVID-19 itu cukup membantu masyarakat kita, lebih tepatnya perusahaan-perusahaan, supaya dapat berkembang secara efisien. Akan tetapi, setiap perkembangan atau setiap perubahan yang baik atau positif, itu tentunya ada dampak yang lain atau dengan kata lain resiko yang lain, yaitu meningkatnya PHK atau pemutusan hubungan kerja, yang dimana pemutusan hubungan kerja ini mempengaruhi globalisasi ekonomi karena semenjak berkembangnya teknologi, perusahaan tentu tidak terlalu membutuhkan sumber daya manusia karena cukup dengan teknologi saja itu pekerjaannya bisa selesai secara efisien. Nah, oleh karena itu, penulis melakukan analisis dinamika terkait PHK ini supaya perusahaan maupun pemerintah dapat memberikan kebijakan terkait kesejahteraan ekonomi bagi seluruh kalangan rakyat. Nah, berikut ini adalah penelitian-penelitian yang telah dianalisis oleh penulis. Jadi, sebelum melakukan analisis itu penulis telah membaca penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan PHK seperti yang telah dipaparkan pada slide ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 literatur yang dibaca oleh sang penulis. Hal ini bisa membantu penulis untuk mempertimbangkan bagaimana melakukan visualisasi dan juga analisis dinamika PHK. Nah, selanjutnya ini adalah landasan teori yang diambil oleh penulis saat melakukan analisis terkait penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah landasan teori terkait dinamika PHK global, yang di mana globalisasi dan juga teknologi ini sangat mempengaruhi operasi dalam perusahaan. Nah, seringkali menggantikan tenaga kerja manusia dengan otomatisasi teknologi. Lalu yang selanjutnya adalah tren dan pola PHK di Indonesia, yang dimana PHK ini mulai meningkat sejak tahun 2019, yang dimana tahun ini adalah era awal COVID-19 dimulai. Dan hal ini juga didorong oleh persaingan ketat, restrukturisasi perusahaan, dan juga perkembangan teknologi. Lalu selanjutnya adalah visualisasi data, yang dimana visualisasi data ini sangat membantu dalam menemukan pola yang sulit dilihat pada representasi konvensional. Contohnya itu seperti tabel, yang dimana kita tentu merasa ribet atau malas membaca data-data yang jika bentuknya itu dalam tabel. Nah, hal ini, visualisasi data ini membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang telah divisualisasi tersebut. Lalu selanjutnya ada Tableau. Nah, di mana Tableau ini adalah sebuah platform untuk melakukan visualisasi data
yang membantu pemahaman data dengan berbagai jenis grafik yang mendukung keputusan secara efektif. Dan yang terakhir adalah dashboard, yang dimana dashboard ini memainkan peran yang sangat penting dalam menyajikan data secara interaktif dan juga membantu pengguna untuk mengidentifikasi tren dan pola untuk keputusan strategis. Oke, selanjutnya adalah terkait metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Jadi, metode penelitian ini yang pertama ada identifikasi masalah, yang dimana ini telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, yaitu apa sih motif penulis melakukan dalam menuliskan artikel ini, masalah apa yang sedang diidentifikasi. Nah, itu sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian pendahuluan. Lalu yang kedua adalah studi literatur yang telah saya jelaskan juga sebelumnya, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dianalisis oleh sang penulis dan juga landasan teorinya. Nah, untuk tiga hal yang di bawah ini yang akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu terkait mengumpulkan data, pengolahan data, dan juga visualisasi data menggunakan Tableau. Yang pertama adalah terkait mengumpulkan data. Jadi, di sini penulis itu menggunakan data sekunder dari dua tabel, yaitu data PHK tenaga kerja dari satu data, dan juga Global Take Layoff tabel dari Kaggle. Nah, kedua tabel itu tentunya juga saling berhubungan dan penulis menggunakan dua tabel itu untuk menganalisis terkait PHK baik secara nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah terkait pengolahan data. Di sini penulis menggunakan calculate field yang dimana ini sangat membantu untuk membuat visualisasi supaya menjadi lebih detail dan bisa lebih mudah untuk dianalisis. Jadi yang pertama untuk calculate field yang pertama ini adalah level of detail yang dimana rumus yang digunakan adalah fix lalu uh, kolom kontinen dan kolom year atau tahun. Lalu eh, dibagi dari jumlah apa count dari laid off atau karyawan yang telah di PHK. Lalu selanjutnya penulis itu juga membuat calculate field terkait perubahan ukuran perusahaan menggunakan rumus eh, kolom perusahaan sebelum adanya PHK dikurangi perusahaan setelah adanya PHK. Jadi dihitung selisihnya untuk melihat berapa jumlah perubahan ukuran perusahaan. Nah, ini perlu di highlight bahwa tipe variabel terkait total profit ini variabel ini lebih tepatnya berada di tabel take leg off yang ada di Kaggle. Jadi variabel total profit ini diubah yang awalnya dari dimensi menjadi measure. Jadi yang awalnya itu berupa kategorikal menjadi numerikal supaya variabel ini dapat dihitung karena variabel total profit ini bentuknya itu masih berupa kategorikal karena ada di dalam variabel ini ada dolar. Nah, dolar ini tuh bisa memengaruhi dideteksi ini jadi kategorikal. Selanjutnya adalah visualisasi data menggunakan Tableau. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini penulis menggunakan dua tabel, yaitu tabel pemutusan hubungan kerja tenaga kerja yang dari satu data dan juga global take layoff dari Kaggle. Yang dimana ini digabungkan dengan menghubungkan kolom lokasi HQ dari global take layoff dan juga kolom provinsi dari dataset pemutusan hubungan kerja tenaga kerja dari satu data. Setelah digabungkan, maka eh, data yang setelah jadi satu itu bisa dimasukkan ke dalam Tableau untuk melakukan visualisasi. Selanjutnya adalah terkait hasil dan pembahasan. Jadi di sini penulis tidak menjelaskan secara rinci tools apa yang digunakan untuk membersihkan data, transformasi data ataupun analisis statistik. Tapi di sini penulis itu memberikan alternatif bagi para pembaca barangkali ingin mencoba untuk melakukan visualisasi itu untuk pembersihan data dan transformasi data itu bisa menggunakan Excel, Python, dan R, tapi analisis statistiknya bisa menggunakan SPSS dan R.
Oke, selanjutnya adalah terkait hasil visualisasi data yang telah dilakukan oleh penulis menggunakan Tableau. Jadi yang pertama ini penulis ini telah membuat beberapa dashboard, tapi dashboard yang pertama ini adalah dashboard PHK secara global. Jadi yang pertama ini dashboard ini ada 4 grafik. Yang pertama ini adalah grafik linear atau grafik tren terkait jumlah eh, karyawan yang di PHK dari tahun 2020 sampai 2024. Di sini dapat dilihat pada tahun 2023 ini adalah puncak jumlah PHK tertinggi. Selanjutnya ini adalah visualisasi data jumlah PHK pada setiap benua yang dimana yang tertinggi ini adalah benua Amerika Utara atau North America. Lalu selanjutnya ini adalah visualisasi data yang dimana ini menjelaskan terkait jumlah karyawan yang di PHK ini berdasarkan sektornya. Di sini bisa dilihat bahwa untuk konsumsi, sektor konsumsi ini termasuk tinggi dan juga retail. Sedangkan pada sektor AI ini tuh justru sedikit karena justru di era globalisasi ini tuh lebih butuh yang bisa handle atau pekerja yang bisa menghandle AI. Lalu selanjutnya adalah top 10 countries atau negara yang memiliki jumlah PHK yang paling tinggi, karyawan yang di PHK yang paling tinggi. Jadi di sini yang paling tinggi adalah USA. Selanjutnya adalah dashboard PHK berdasarkan tahap perkembangan industri secara global. Jadi, setiap perusahaan itu dalam skala global itu pasti ada tahapan-tahapan perkembangan industrinya. Nah, di sini pada tahap perkembangan post-IPO itu terlihat bahwa mulai naik jumlah PHK-nya pada tahun 2023, sedangkan yang lain itu tidak terlalu terlihat kenaikannya secara signifikan. Nah, hal ini bisa dilihat secara detail pada total profit dari setiap perusahaan yang apa berdasarkan tahap perkembangan industrinya pada tahap post IPO itu total profitnya mencapai paling tinggi. Nah, tapi eh ini kalau ini berdasarkan dari data ini ya, yang grafik ketiga yang di bawah ini lebih detailnya lagi tren jumlah PHK dari perusahaan pos IPO ya 2023 ini paling tinggi dan di sini jika dibandingkan dengan yang lain jika lebih detail pos IPO ini tuh yang paling tinggi jumlah PHK-nya padahal peraih jumlah profit yang paling tinggi juga. Selanjutnya adalah dashboard PHK di Asia. Nah, di sini eh, ada visualisasi top 10 perusahaan dengan perubahan terbesar di perubahan ukuran perusahaannya ini yang terbesar di Asia. Jadi yang pertama itu ada perusahaan Swiggy. Di sini ada perusahaan Swiggy. Lalu ini perusahaan Bijus. Jadi dua perusahaan ini termasuk yang paling tinggi jumlah perubahan ukuran perusahaannya setelah PHK. Lalu selanjutnya ini adalah jumlah karyawan yang di PHK pada tahun 2020 sampai 2024. Di sini bisa terlihat pada tahun 2022 ini meraih angka tertinggi. Lalu selanjutnya adalah jumlah karyawan yang di PHK berdasarkan sektornya di Asia, masih tahap Asia. Di sini transportasi ini mengambil atau menduduki peringkat pertama dengan jumlah PHK tertinggi. Dan untuk sektor yang paling rendah justru ada di sektor hukum. Oke, selanjutnya adalah ini adalah grafik level of detail dari rata-rata eh, perusahaan yang telah PHK karyawannya berdasarkan negara dan juga kontinennya di Asia. Seperti ini. Visualisasi terakhir ini menggambarkan jumlah karyawan yang di PHK pada skala Asia, tapi dibentuk dalam gambar seperti ini.
Dan dashboard yang terakhir adalah dashboard PHK di Indonesia. Jadi yang pertama ini adalah grafik terkait tren PHK yang ada di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2023. Di sini bisa terlihat pada tahun 2022 itu Indonesia mencapai jumlah PHK tertinggi. Nah, kalau berdasarkan sektornya, justru sektor transportasi itu mencapai jumlah tertinggi karyawan yang di PHK. Lalu untuk top companies atau perusahaan yang di mana jumlah PHK-nya terbanyak di Indonesia ini diraih oleh GoTo, yang di mana disusul oleh Gojek. Nah, di sini adalah distribusi gambar secara geografis terkait eh, rate atau presentase jumlah karyawan yang di PHK berdasarkan provinsi di Indonesia. Tapi ini pada tahun 2023 dan ini adalah tabel terkait profit dan juga ukuran perusahaan sebelum dan sesudah adanya PHK. Dari visualisasi data tersebut dapat dianalisis atau disimpulkan bahwa dari tren global tahun 2020 sampai 2024, puncak tertinggi PHK itu pada tahun 2023. Hal ini terpengaruh oleh pandemi, resesi, dan juga restrukturisasi industri. Lalu, Amerika Utara dan juga Amerika Serikat ini mencapai angka tertinggi dalam PHK karena adanya inflasi, perubahan kebijakan, dan juga otomatisasi. Sedangkan sektor terdampak ini adalah dari sektor konsumen dan retail yang paling parah, dan sektor AI ini justru relatif stabil. Dan untuk perusahaan dalam tahap perkembangan post-IPO, ini tingkat pemutusan hubungan kerjanya atau PHK-nya itu cukup tinggi meskipun meraih banyak profit atau keuntungan. Pada Asia, sektor transportasi ini yang paling terpengaruh dalam PHK, yang di mana Korea Selatan dan India itu mencapai angka tertinggi dalam PHK. Sedangkan di Indonesia, sektor transportasi ini sama seperti di Asia, itu juga mendominasi dalam PHK, terutama di bagian Jawa Barat. Ini adalah sumber literatur yang telah saya analisis, yaitu berjudul Visualisasi Dinamika PHK Global dan Regional Menggunakan Tableau, Dampak Teknologi dan Ekonomi di Era Globalisasi, yang ditulis oleh Vianti, Melisa, Kevin Aditya Hartono, Juanito Arvin William, dan Julius Calvin Saputra, yang ditulis pada tahun 2024. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.